walafiat, dan jangan lupa stay safe, jaga kesehatan selama pandemi ini. Semoga semuanya sehat semuanya ya. Baik, kali ini Surat Dunia mengajak Anda untuk ngopi, yaitu ngobrol pintar. Tema yang kita bahas kali ini adalah strategi wirausaha produk Indonesia di Perancis. Pasti pada pengen tahu dong, gimana sih caranya bisa usaha di Perancis itu kalau misalkan kita datang atau mungkin ada yang kepengen nyoba usaha kirim barang, ekspor atau sebagainya. Karena itu saat ini saya sudah bersama tiga narasumber. Tiga narasumber yang saya pilih ini mereka memiliki profesi yang berbeda, masing-masing berbeda. Sengaja saya pilih seperti itu supaya palingnya kita ada ide. Oh, kalau kita misalnya wirausaha sebagai seniman, oh kalau kita mau menjual istilahnya produk sembako Indonesia, oh kalau kita juga ingin membuat artisanal misalnya. Nah, saya akan memperkenalkan satu persatu. Narasumber saya yang pertama yaitu Bu Yati dan Pak Darmadi. Namanya, usaha mereka adalah Toko Bu Yati. Yang diambil nama perempuannya dong, pasti. Nah, jadi Toko Bu Yati adalah pasangan suami istri yang kini menjadi wira swasta kecil dan usahanya bernama Toko Bu Yati. Oke, Bu Yati ini berasal dari Kebumen, Jawa Tengah. Dan Pak Darmadi, beliau dari Bukit Tinggi, Sumbar. Toko Bu Yati yang dimiliki keduanya ini berada di Buk Bel Air, Perancis Selatan. Toko Bu Yati ini spesifik pada sembako Indonesia. Toko Bu Yati sudah kerap kali mengikuti beberapa pameran. Nanti untuk lebih tahu lebih lanjut lagi mengenai Toko Bu Yati, silakan ya, dalam tanya jawab ataupun nanti Bu Yati sendiri atau Pak Darmadi akan menerangkan usahanya. Narasumber saya yang kedua yaitu adalah Nyoman Bujana atau terkenal dengan nama yaitu Nyoman Beruk. Pria yang hobi berkebun ini menjadi wira swasta dan juga seniman. Beliau berkarya dalam bidang ukiran, perhiasan, dan dekorasi rumah. Semuanya dikerjakan beliau handmade 100%. Karya beliau sudah banyak dimiliki oleh para pencinta seni dan bagi wanita perhiasan beliau ini sangat indah digunakan sehingga tidak aneh jika beliau selalu mendapat sukses dimanapun saat pameran. Nah, narasumber saya yang ketiga yaitu Lin Wulandari. Wanita kelahiran Bandung ini awalnya hobinya menjahit. Dan hobinya ini yang menjadikan Lin Wulandari ini jadi pengusaha kecil di Perancis. Berstatus auto-entrepreneur atau wira swasta. Beliau menawarkan produk artisanal berupa tas dan perlengkapannya. Tidak heran, nama usaha beliau karena dari Sunda adalah Tasna Ambu. Nah, mari kita akan langsung saja ke narasumber saya yang pertama. Sekarang saya langsung ke Bu Yati dan Pak Darmadi. Assalamualaikum Pak Darmadi, Bu Yati. Assalamualaikum Pak Dini dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Darmadi, Bu Yati, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Dini. Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Darmadi, Bu Yati, cerita sedikit dong mengenai tokonya nih. Namanya aja sudah Toko Bu Yati. Jangan lupa, saya ini salah satu langganannya tokonya Toko Bu Yati. Bagaimana Bu Yati dan Pak Darmadi, bagaimana toko ini bisa ada dan kenapa spesifiknya kepada sembako? Silakan. Iya, kenapa saya bikin Toko Bu Yati? Karena saya saya sendiri dan teman-teman susah untuk mendapatkan produk Indonesia berupa makanan ya, bahan-bahan makanan sangat susah gitu. Harus ke Belanda atau bawa koper berat gitu dari Indonesia gitu tadinya. Terus saya pikir kenapa saya nggak bikin gitu, saya coba gitu. Terus gitu mulanya. Terus dulu saya juga waktu di konsulat pernah jadi pengurus koperasi Dharma Wanita. Jadi dari situ tumbuh hobi buat saya. Begitu suami pensiun saya bikin itu Toko Bu Yati. Karena teman-teman saya manggil saya tuh Bu Yati gitu. Jadi ide saya udah Bu Yati aja. Itu sederhana sekali gitu. Baik, mantap. Tapi jadi awalnya itu adalah dari pengalaman pribadi ya, Bu Yati ya. Jadi saya bisa mengerti karena saya juga dulu kalau pulang kampung tuh koper tuh isinya kecap, mie, semua bumbu saya masukin di dalam koper gitu sampai overweight karena memang dulu itu tidak ada ya yang namanya bumbu Indonesia tuh sulit
didapatkan, bahkan kecap pun tidak ada, berbeda dengan sekarang. Baik, nah, terus kemudian berdirinya kapan nih Bu Yati tokonya? Sejak kapan Anda? Bulan April demi ke atas 2014, bulan April mulai. Oke. Nah, terus cara memperkenalkannya bagaimana? Kan nggak gampang ya tiba-tiba mau bikin usaha tuh memperkenalkan bagaimana, terus taunya peluangnya dari mana? Itu bagaimana Bu Yati? Mula-mula saya ini kalau ada acara arisan saya bawa dagangan, saya tawarkan, terus lama-lama gitu sebelum resmi jadi bikin ini minta izin siretnya itu dari pemerintah Prancis. Saya mula-mula begitu, saya bawa ke ini ke itu gitu, terus lama-lama banyak juga yang minat. Udah saya resmikan aja gitu. Jadi sistemnya sistem Indonesia ya, sistem Indonesia kumpul arisan terus dipakai kesempatan buat jual-jual barang ya. Iya. Oke, sampai akhirnya karena banyak peminatnya maka diresmikan. Sekarang jadi resmi gitu ya Pak Darmadi dan Bu Yati, bagaimana Pak Darmadi? Resmi jadi sekarang ya? Kita daftar resmi bulan April itu, sebelum kegiatan sudah berjalan, tapi secara resmi dengan siret itu bulan April 2014 ya. Bulan April 2014. Awalnya memang karena si ibu suka masak, suka ngumpulin orang di rumah, jadi dari mulut ke mulut lah istilahnya. Iya, mulanya ya. Terus ibu juga ikut arisan di Tulong, misalnya masyarakat Indonesia yang di Tulong pada pesan kalau kita arisan tolong bawain gitu. Yang di Marseille juga ada grup arisan di Marseille. Sekarang ada grup arisan di Nice, jadi kontaknya benar-benar kontak pribadi daerah itu ya. Baik. Nah terus kalau boleh tahu nih produk apa aja sih yang diminati di pasaran? Itu kebanyakan kecap bango, kopi, teh, terus apalagi mie Indomie, mie sedap gitu, gula, kemiri, dan bumbu yang siap saji, bumbu siap pakai. Bumbu instan ya, berarti ya. Bumbu instan, baik. Snack, apalagi ya, minuman. Oh ini ya jadinya ya, ada kerupuk, ada mie komplit ya. Baik, sampai buat pijat-pijat kalau pegal pun ada gitu ya, jadi Bu Yati ya. Oh itu kluwak juga sampai ada itu kluwak, wah asik banget. Baik. Makanan apa tuh yang dari Manado? Manado. Oh ini sampai apa namanya cobek, tampah. Saya juga seperti itu Bu Yati ya buat bersihin kasur karena di Perancis buat ngebut kasur kalau di betul. Terus buat ini ngusir apa gitu. Kalau di kasur-kasur tuh udah lama nggak ditidur kita gini gitu. Kita gibas-gibas pakai itu katanya gitu ya. Baik. Oke. Untuk saya tambahkan juga untuk restoran juga mereka banyak butuh kemiri karena di sini kemiri tidak ada ya. Iya. Itu berapa restoran selalu pesan kemiri berkilo-kilo. Emping juga. Gula merah ya. Terus ada bintang juga untuk restoran Indonesia gitu. Mereka pesan. Ada yang baik. Nah terus kalau boleh saya tahu nih Pak Darmadi, Bu Yati, langkahnya secara hukum bagaimana untuk memulai suatu usaha seperti itu? Ribet nggak sih buat orang Indonesia gitu untuk memulainya itu? Pertama untuk memulai itu harus yang penduduk Perancis ya, karena harus terdaftar, maksudnya punya card identity di Perancis. Tidak. Oh berarti bukan harus warga Perancis ya, tapi penduduk Perancis. Jadi resmi memiliki izin ya. Oke. Yang kedua pendaftarannya itu enggak susah, tidak susah pendaftaran. Dalam arti Pak Darmadi? Oh cukup lewat internet saja daftar gitu. Baik. Ya. Gampang ya jadinya. Gampang. Okay. Itu berbayar nggak Pak Darmadi? Kita harus membayar kalau untuk auto entrepreneur itu dari shift d'affaires. Tergantung shift d'affaires. Ya, jadi berapa persentase dari shift d'affaires. Misalnya kalau untuk usaha makan ini menjual produk itu sekitar 12,80% dari shift d'affaires. Nah, itu kan keuntungannya Pak Darmadi. Tapi untuk pendaftarannya sendiri apakah harus bayar? Tidak. Ada biayanya nggak?
Oh, jadi tidak ada biayanya ya untuk pendaftarannya, Tidak. semua dilakukan secara online dan tidak ada biaya pendaftarannya. Tidak ada. Kira-kira itu memakan waktu berapa lama Pak Darmadi untuk dari mulai Pak Darmadi mendaftarkan sampai akhirnya Pak Darmadi bisa memiliki apa namanya usaha secara resmi gitu, memiliki status ya istilahnya status. Nggak sampai 1 minggu juga udah sampai. Wow, nggak sampai 1 minggu berarti ya. Oke, tapi tadi syaratnya itu ya Pak Darmadi, pertama harus memiliki KTP atau misalnya izin kartu penduduk ke Perancis. Kemudian yang kedua tadi itu bisa melakukannya melalui online. Ya. Itu jadi kita bisa mencari ya Pak Darmadi, mungkin di internet namanya apa tuh Pak Darmadi kalau kita mau cari di internet? Auto entrepreneur. Entrepreneur. Oke, nanti ada di situ ya mungkin ya. Itu ada jenis-jenis apa yang usaha kita. Tinggal jadi lengkap ya. Baik. Dan yang ketiga tadi Pak Darmadi bilang tidak berbayar untuk ininya ya, untuk apa? Baik Pak Darmadi. Nah sekarang saya mau tanya Pak Darmadi ini kan dapetin produk Indonesia nih yang dijual produk Indonesia, sembako dan sebagainya. Itu apakah Pak Darmadi langsung dari Indonesia atau Pak Darmadi mengambil dari tempat lain? Nah, ini sebenarnya kami sudah menjajaki untuk mendatangkan dari Indonesia, ya. Tapi karena pasar kita masih kecil, kami sudah jajaki berapa biaya kontainer dari Indonesia, bagaimana prosesnya di Indonesia, dan perizinannya di Prancis. Kami pikir karena untuk sementara waktu usahanya masih kecil, kami lebih suka ngambil langsung dari Belanda. Dari Belanda ya, jadi bukan toko yang grosis di Belanda, bukan toko kecil, grosis di Belanda ya. Kecil hanya yang punya siret yang bisa belanja di situ. Jadi yang hanya punya. Oke. Hanya yang terdaftar ya, hanya yang terdaftar ya. Hanya terdaftar gitu, hanya terdaftar. Dia tanya siret kita, nomor inter TVA, antar komuniter itu pajaknya segala macam. Karena kami karena antar Eropa kita nggak bayar pajak, masuk ke Prancis nggak bayar pajak lagi, karena sudah ada nomor TVA ya. Jadi sebenarnya kami sudah coba ya, tapi pada satu saat mungkin akan kita juga datangkan dari Indonesia langsung. Ya, kalau udah banyak. Ya, tapi ini karena sembako ini kendalanya adalah tanggal limit konsumasionnya DLC ya. Tanggalnya cepat. Ini ya, apa namanya tanggal expirednya ya, batas kadaluarsanya ya. Banyak, terus nggak kadaluarsa kan membuang pun susah kan makanan. Nggak laku, misalnya itu. Jadi untuk sementara kita datangkan dari Belanda gitu, dikirim dengan truk sampai depan rumah. Kamion terus turun di depan pintu garasi langsung tek masuk sudah gitu. Baik. Berarti mungkin suatu saat mungkin justru Pak Darmadi yang bisa menjadi apa namanya di sini ya. Apa namanya reseller ya istilahnya, apa sih yang menjual produk-produk, siapa tahu ya Pak Darmadi. Betul, distributor utama di Perancis kan, karena belum ada, yang ada memang di Belanda, saya tahu di Belanda dari dulu ada gitu ya, mungkin karena apa sih namanya hubungannya lebih kuat ya, dari zaman dulu lebih mudah masuk, lebih banyak mungkin penerbangan dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Kenapa boleh tambah sedikit lagi? Karena untuk barang ke Perancis itu itu harus kalau kita masukin sendiri, harus tiap produk diterjemahkan pakai bahasa Prancis. Iya, isinya apa? Jadi misalnya sekian item barang, kita harus terjemahkan satu-satu pakai bahasa Prancis. Produk itu kita harus daftarkan di bea cukai di sini untuk kontrol. Sudah lulus kontrol, baru kita masukkan barang. Itu ya kalau memang produknya ya seperti barang yang laku boleh, tapi barang-barang kecil segala macam yang hanya numpang liwat aja dagangnya itu susah kita udah daftarkan, tapi barang yang nggak laku kan rugi juga. Ya. Baik. Berarti ini ya Pak Darmadi memang repot sebenarnya ya kalau memang apa namanya secara resmi untuk menjadi distributor besar, karena memang tidak sembarangan, apalagi yang namanya makanan itu memang bukan hal yang gampang ya, masuk ke Perancis itu memang paling ribet dari dulu terkenal. Baik Pak Darmadi, nanti kita tanyakan lagi mengenai langkah-langkah berikutnya atau mungkin ada pertanyaan lain dari para peserta. Sekarang saya akan lanjut. Terima kasih ya Pak Darmadi. Sekarang saya akan lanjut ke Nyoman. Halo Nyoman. Nyoman didampingi oleh istri juga. Ini. Halo, bagaimana Nyoman kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Selamat siang. Selamat siang, apa kabar? Baik-baik. Sehat semuanya. Baik, alhamdulillah.
Baik Nyoman, nah Nyoman ini tadi seperti saya bilang seniman. Awalnya ya Nyoman memang sampai sekarang pun masih seniman ya, darah seninya masih bagus ya, masih buktinya sampai sekarang karya-karyanya pun juga luar biasa. Kalau nanti kita akan lihat foto-foto karyanya bagaimana karyanya tuh benar-benar indah dan betul-betul apa ya namanya buat orang Perancis tuh sangat dikagumi, teknik kerjanya itu sangat dikagumi. Nah, dalam auto entrepreneur ini saya ternyata mendapatkan sebagai seorang seniman itu ternyata bisa menjadi wira swasta. Bisa menjadi wira swasta, bisa juga menjadi seniman. Nanti Nyoman yang akan menerangkan bagaimana tahap-tahapnya dan juga caranya. Nah, sekarang saya langsung aja Nyoman mungkin bisa memperkenalkan produknya seperti apa dan sejak kapan sebenarnya Nyoman memutuskan untuk menjadi wira swasta dan mengapa yang dipilih itu adalah lebih kepada perhiasan yang kecil-kecil atau dekorasi juga yang ngejelimet gitu rasanya kalau ngeliat aduh gimana buatnya ini gitu kan. Dan mungkin nanti Nyoman bisa menerangkan bahwa orang Prancis itu sebenarnya lebih sukanya seperti apa sih gitu, barang yang seperti apa sih? Karena kan boleh dibilang saingan kita nih untuk produk bangsa seperti perhiasan adalah bukan rahasia lagi ya, buatan Cina. Nah, sekarang silakan Nyoman. Selamat siang. Apa namanya? Kalau dulu sebenarnya saya mau jadi artis memang, mau mendaftar menjadi artis karena pekerjaan saya selalu artistik. Dan waktu saya cari informasi untuk menjadi artis, saya tidak bisa memasarkan barang-barang yang seperti yang kecil-kecil seperti perhiasan misalnya. Maka saya beralih menjadi auto entrepreneur atau wira swasta supaya bisa menjual barang-barang yang dipakai oleh konsumen. Oh, sebentar Nyoman. Jadi kalau status kita seniman, kita tidak boleh berjualan gitu? Tidak boleh berjualan yang dipakai karena seperti biju misalnya tidak bisa. Harus ada kalau seniman status seniman harus apa namanya didaftar di Maison des Artistes. Rumah seniman ya, berarti lain ya, lagi ya kasusnya. Ya. Baik. Kalau entrepreneur kita bisa menjual apa saja. Bisa menjual barang artistik, bisa menjual makanan, bisa menjual servis gitu. Untuk auto entrepreneur lebih apa namanya lebih luas, lebih fleksibel. Baik. Oke, Alfi mungkin ada foto-fotonya sekalian Nyoman menerangkan barang-barang yang dijualnya. Sebentar. Nah, kayak seperti ini jadi barangnya. Ini, nah sekarang saya mau tanya, ini bagus sekali ya, apa namanya barangnya. Dan ini dari apa sebenarnya? Ini bahan, ini apa namanya cincin yang diukir seperti mawar. Asalnya dari buah palem yang berasal dari Amerika Selatan yang saya ukir sendiri. Tapi metalnya ini besinya adalah aluminium. Baik. Kemudian ada lagi Alfi. Nah, seperti ini. Yang seperti ini seperti anting-anting. Orang Prancis suka sekali dengan model misalnya kucing, apa namanya lagi ada sayap the angel dan kuda juga. Mereka senang sekali. Yang ini juga senang sekali mereka. Baik, oke. Terus kelebihannya apa nih, Nyoman? Dibandingkan dengan, karena kan perhiasan banyak ya, kita juga tahu ya, apalagi tempat turis-turis itu banyak gitulah. Tapi mungkin dari pengalaman Nyoman sendiri, mungkin ada orang yang menyatakan kalau produknya Nyoman tuh sedikit berbeda gitu. Karena yang saya tahu memang Nyoman ini lebih diincar justru oleh konsumen Prancis ya sebenarnya. Bagaimana, bisa diterangkan? Orang Prancis biasanya apa namanya yang konsumen Prancis misalnya mereka lebih suka barang-barang yang mereka lihat dari mana asalnya, origin barang tersebut. Mereka lebih suka kalau mereka memakai dari senimannya sendiri yang bikin. Jadi tekniknya bagaimana, Nyoman? Tekniknya bagaimana? Apakah pada saat menjual sekaligus memperagakan, sekaligus lagi memahat di sampingnya, atau bagaimana supaya orang tahu? Ya seperti itu juga, dan apa namanya ada konsepnya, misalnya seperti yang saya bikin bahannya dari bahan natural dan
dari bahan alam yang mereka sekarang supaya misalnya tidak pakai plastik. Tidak pakai plastik itu. Asal dari alam seperti ekologik, organik. Organik, baik. Orang Prancis sekarang lagi senang yang namanya serba organik ya. Baik. Oke, nah sekarang yang ingin saya tanyakan nih, kalau Nyoman sendiri bagaimana? Apakah secara hukum Nyoman sama melakukan seperti yang Pak Darmadi tadi untuk membuat supaya perusahaannya ini menjadi legal? Ya, itu ya yang menjadi untuk saya jadi entrepreneur tanggal tahun 2015. Status auto-entrepreneur micro-entreprise. Ya, inilah sebagai saya yang daftar dia. Ini soalnya dia sebagai auto-entrepreneur dan sekarang dibilang juga micro-entrepreneur. Oleh sebab itu dia tidak boleh memakai karyawan, dia harus kerja sendirian. Dan saya memilih dengan dia bahwa setiap bulan dia bayar pajak di URSSAF dan pajaknya hampir 15% per bulan dari besar ya? 15% ya setiap bulan dari penghasilannya, chiffre d'affaires. Dari penghasilan saya. Itu wajib bayar 15% per bulan dari wajib. Maksudnya dari keuntungan wajib berapapun keuntungan yang didapat. Berat sekali ya. Ya. Dan tapi di auto-entrepreneur juga ada orang yang bikin prestasi servis. Kalau prestasi servis seperti bikin pijat, massage sampai 25% per bulan bayar dari penghasilannya. Ini URSSAF, kami daftar di URSSAF. Dan waktu Nyoman mendaftar sebagai auto-entrepreneur pada tahun 2015, masih ada hukum, masih ada dia harus bayar 180 euro untuk ikut satu minggu training untuk belajar bagaimana hitung, bagaimana statusnya, itu harus ikut. Pada tahun Yang tidak perlu ikut dan bayar 180 euro cuma orang yang sudah punya diploma universitas S2. Kalau sudah punya diploma S2 dari universitas tidak perlu bayar 180 euro dan ikut training itu, ikut latihan ini. Oke, 182 euro itu apakah bisa dapatkan bantuan kalau misal atau memang harus wajib dari kita atau bisa mendapatkan keringanan? Bisa dapat bantuan asal dulu chômage. Kalau sudah pernah kerja, pengangguran. Ada penganggurannya. Kalau dulu sudah pernah kerja, kalau ada bantuan dari Pôle emploi. Ada bantuan selama 2 bulan mulai perusahaan. Jadi selama 2 tahun, selama 2 tahun, Pôle emploi ikut Nyoman dan bantu dia. Dan tahun pertama dia tidak bayar 15% dari penghasilannya. 13%. Dulu mulai dari 0 dan sedikit demi sedikit naik sampai 15%. Ya. Sampai 15%. Baik. Di sini saya ingin memasukkan bahwa mengenai pemotongan pajak ya, yang ingin saya tanyakan ini adalah untuk Nyoman juga. Apakah Nyoman dikenakan pajak ini? Tidak, karena memang ada peraturan di Prancis itu bahwa bisa dikenakan pajak bila lebih dari penghasilan seperti ini, tapi bisa tidak dikenakan pajak bila kurang dari penghasilan yang kita dapat. Itu benar berarti ya? Karena sebetulnya waktu saya bayar di URSSAF 15% itu saya memilih juga status impôt libératoire sur le revenu.
Oleh sebab itu, jadi yang sudah liberal. termasuk setiap bulan. Setiap bulan. Baik, Ya. setiap bulan. Itu yang mengurus siapa? Mengurus sendiri atau memang sekarang ada saya yang ini atau bagian atau yang mengatur? Saya diurus sendiri jadinya oleh berdua? Maksudnya jadi untuk pembayaran ini apakah kita yang mengurus semuanya sendiri? Bayar pajak setiap bulan, berarti kita yang kita bayar sendiri ya? Setiap bulannya diurus di di internet lewat internet. Ya. Langsung diambil dari rekening bank. Langsung. Baik. Baik, Alfi bisa dikembalikan lagi ke foto. Oke, baik. Baik, kalau begitu yang ingin saya tanyakan terakhir nih untuk Nyoman adalah Nyoman kan bikin barangnya di sini ya, bukan dari Indonesia kan. Bagaimana memperkenalkan ke orang bahwa apalagi kan katanya barangnya tadi diambilnya bukan dari Indonesia sebenarnya ya. Tapi bagaimana supaya bukan dari Indonesia, tapi bagaimana memasarkannya dengan seni dari Indonesia, seniman Indonesia. Berarti produknya produk dari hasil karyanya gitu. Iya, sebagai seniman. Bagaimana Nyoman? Memperkenalkan lewat ada Marché Noël, pasar Natal, misalnya lewat internet memasarkan dan Busa Ores dari mulut ke mulut juga. Juga di pameran macam-macam di daerah kami. Seperti daerah kami cukup pariwisata, dari bulan Mei sampai bulan September ada banyak pameran di luar, di dekat pantai. Jadi Nyoman ikut pameran ini dan jual-jualan untuk pariwisata di daerah kami. Kebanyakan yang di pantai. Ya, pariwisata di sini berasal dari Belanda, dari Belgia, dan dari Inggris. Baik. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah kalau misalnya nih pada saat pandemi sekarang nih kan, lockdown ya istilahnya kan, apakah Nyoman mendapatkan bantuan tidak sebagai auto-entrepreneur? Karena kan tidak bisa lagi jualan, tidak lagi bisa mengikuti pameran. Tidak ada bantuan sama sekali. Karena penghasilan tiap bulannya tidak cukup pertama kali ya bulan pertama ya ada bantuan bantuan penghasilan tahun yang lalu. Misalnya kalau tahun yang lalu kita penghasilan bulan waktu pandemi 60 euro misalnya, kita dikasih bantuan 60 euro. Cuma satu kali aja. Karena ada coronavirus. Itu adalah karena waktu lockdown pertama ya, waktu lockdown pertama aja. Nanti sekarang tidak ada. Selanjutnya tidak dapat sama sekali. Oke. Berarti kita harus protes ya. Baik, terima kasih Nyoman, terima kasih Sandi. Nanti kita tanya lagi untuk yang berikutnya. Sekarang saya langsung ke narasumber yang ketiga, yaitu Teh Lin. Assalamualaikum Teh Lin. Waalaikumsalam Teh Dini. Selamat siang buat yang di Indonesia. Bonjour à tout le monde. Di Indonesia mah malam atau Teh Lin? Oh iya, malam ya. Oh iya, betul, malam. Masih jet lag. Masih jet lag. Masih jet lag. Baik nih, Teh Lin ini jadi usahanya awalnya hobi ya Teh Lin ya, hobi menjahit. Diawali dengan hobi, iya. Diawali dengan hobi, akhirnya menjadi profesional lah ya, Teh Lin boleh dibilang kan, seperti itu. Teh Lin ini barangnya ini betul-betul artisanal. Jadi dibuat sendiri, ini juga lagi jahit ya Teh Lin, kalau nggak salah sambil jahit ya nih, sambil jahit ya. Betul, jadi Teh Lin benar-benar yang membuat, menjahit sendiri, Teh Linnya tidak ada bantuan siapapun, dan produknya ini bisa dipasarkan dari mulai pameran sampai melewati mungkin ikutan dari sosial media ya, cara menjualnya kan. Nah, barang-barang Teh Lin ini yang ciri khasnya adalah menggunakan kain dari Indonesia, kain batik ya Teh Linnya. Dan saya salah satu pembelinya yang sering membelinya dan puas sekali dengan tasnya Teh Lin, karena selain memang motifnya tuh indah-indah, secara kualitas juga amat sangat bagus, saya akui.
Apalagi harganya tuh cihuy banget deh buat para ibu-ibu tuh, asik banget pokoknya. Baik, silakan langsung deh Teh Lin memperkenalkan dirinya, sejak kapan Teh Lin jadi auto entrepreneur. Baik. Dari narasumber sebelumnya, saya yang paling muda untuk jadi auto entrepreneur. Saya memulai auto entrepreneur itu tahun kemarin, bulan Oktober. Karena kenapa saya sebetulnya ajakan dari Sandi dan Nyoman untuk auto entrepreneur itu udah lama ya, karena kita kan sering berkomunikasi. Bahkan saya sempat ikut pameran bersama mereka tahun 2016 di Kondet. Dan setelah itu Sandi setiap tahun menawarkan ikutan lagi, tapi harus punya siret gitu. Nah, karena tahun 2016 itu saya kena stroke, jadi saya berhenti beraktivitas dan dilanjutkan sekitar 2018-an. Nah, tahun kemarin itu 2019 saya mendapatkan tawaran dari wali kota di Kota Cambrai untuk ikutan Marché Noël. Nah, syaratnya itu salah satu syaratnya harus menjadi auto entrepreneur gitu. Lalu saya daftar, ya, saya daftar mudah sekali dan alhamdulillah saat itu untuk konsultasi pendaftaran semuanya gratis karena ditanggung oleh Conseil General. Dan penawaran itu hanya berlaku sampai Desember 2019. Jadi alhamdulillah saya berkesempatan. Jadi yang saya bayar hanya untuk nomor siret, kalau nggak salah 90 euro nomor siret, dan untuk founder ambulong. Jadi saya diberi kartu. Apa tuh founder Founder ambulong itu artinya saya berhak untuk berjualan dimanapun, ikutan pameran apapun, di Prancis gitu, tidak dibatasi tempatnya gitu, dan kartu itu berlaku selama 4 tahun dan saya hanya bayar 25 euro gitu. Oh, berbentuk kartu jadi istilahnya. Berbentuk kartu, iya, berbentuk kartu. Pedagang ada fotonya kayak KTP, bentuknya seperti KTP gitu. Jadi alhamdulillah dimulai dari situ. Nah, sebetulnya penawaran untuk ikutan Marché Noël atau pasar Natal dan ikutan event-event yang lain itu sudah sering sekali ya. Cuman karena saya hanya dikerjakan oleh sendiri, jadi terbatas. Dan karena saya punya prinsip bahwa hasil pekerjaan saya itu adalah sesuatu yang unik gitu, tidak bisa diproduksi massal, bukan produksi industri. Jadi saya maksudnya jam kerjanya pun terbatas, saya agak tidak bisa melayani semua tawaran gitu. Dan salah satu tawaran yang membuat saya semakin bersemangat itu, ada salah satu toko yang di dekat rumah saya yang menawarkan untuk memajangkan hasil-hasil kerja saya. Dan alhamdulillah sekali itu berjalan gitu. Nah, antara satu dan ada toko yang lain juga yang meminta saya untuk mengisi, terpaksa saya tolak karena saya tidak mampu mengisi semuanya. Dan ya alhamdulillah sebetulnya yang diawali dari hobi jadi bisa berangsur-angsur. Kalau profesional ya profesional amatir ya, belum bisa dibilang seperti Nyoman yang sudah berpengalaman atau Ibu Yati yang sudah jauh-jauh berpengalaman gitu. Begitu Teh Dini. Baik, mari kita lihat produk dari Teh Lin ini nih. Ada Alfi, produk Teh Lin, mungkin sambil ngobrol, pengen tahu. Nah, keren kan, cantik-cantik banget ini. Kita bisa lihat, jadi kain batiknya itu yang bikin orang Prancis suka. Kenapa saya bilang orang Prancis suka? Karena memang ini setiap kali saya nyari kado untuk keluarga Prancis, saya selalu dapatkan yang namanya pujian. Mereka bilang ini barangnya tidak seperti barang dari Indonesia lainnya. Biasanya ciri khas ya, kalau untuk orang asing tuh kainnya tuh modelnya yang hanya coklat atau agak sedikit lumek bahasa Indonesia itu lusuh-lusuh ya, lumek kayak begitu, lusuh-lusuh warna gitu lawas kan. Ya disebutnya. Warna-warna lawas. Karena mereka mungkin masih berpikir orang Indonesia senangnya, orang Prancis senangnya mungkin yang minimalis ya, atau patokannya sama mungkin orang asing yang kalau jalan-jalan ya modelnya seperti itu. Padahal sebenarnya yang seperti ini yang dicari karena unik ya Teh Linnya. Iya, gitu. Iya, jadi, unik. Memang salah satu apa yang namanya tuh kunci ini saya gitu ya, maksudnya moto saya itu adalah unik,
simple dan memang everlasting gitu, untemporal. Jadi saya selalu mencari bentuk yang sesimpel mungkin, yang dalam kesempatan apapun bisa dipakai, bisa dibawa. Karena kan seperti kita ketahui di Perancis 4 musim ya. Jadi ada warna-warna tertentu, terutama warna memang ada warna tertentu yang bisa dipakai untuk musim dingin, musim panas gitu. Itu kita harus bisa menyesuaikan juga gitu. Tapi yang paling saya suka itu pengerjaan, memang pengerjaan yang diminta secara perorangan. Jadi contohnya misalnya Teddy ini meminta saya untuk membikinkan suatu tas, saya suka nanya warna apa gitu, bagaimana kesukaannya, lalu saya kirim bahan-bahan yang saya punya, warnanya, apakah ini sesuai dengan keinginan, kalau sudah bisa direalisasikan, nah itu yang menjadikan untuk saya itu sesuatu yang unik gitu, saya usahakan supaya orang lain yang meminta dengan bahan yang sama, pasti ada sesuatu yang tidak akan sama di tas itu gitu. Di produknya selalu unik, tidak akan sama. Betul. Memang. Gitu. Ini seperti yang kita lihat ini satu set ya, dari mulai tas, apa sih namanya nih, tempat Pochette, kosmetik iya, ya tempat istilahnya. Pochette, tempat kosmetik, tempat pensil, dan apalah masker. itu ya. Betul. Iya. Dan masker. Yang kayak begini tuh susah ya didapatkan, yang modelnya tuh masih betul-betul unik dan artisanalnya itu ya, Nehlin ya. Iya, Orang Prancis iya. tuh kan terkenal senang dengan segala sesuatu yang istilahnya artisanal, buatan tangan. Iya, Dan rata-rata tahu dari mereka mencarinya itu sebetulnya yang unik ya. Seperti saya bilang, mereka akan nanya gitu, ini ada yang lainnya enggak, ada yang kedua, yang ketiga. Oh maaf, ini hanya ada satu gitu. Kalaupun Anda mau ukuran yang lain dengan bahan yang sama, tapi pasti dalamnya itu akan berbeda. Apakah itu dari ukuran sakunya gitu, atau dari kain dalamnya, interior liningnya itu yang berbeda gitu. Baik. Tadi saya penasaran Teh Lin, dapat kainnya dari mana sih? Kok bagus-bagus banget? Dapat kainnya dari Indonesia. Jadi sebetulnya itu udah lama banget ya. Maksudnya setiap kali saya pulang ke Indonesia itu mudik, pasti saya bawa satu koper itu khusus untuk kain-kain yang didapat dari Jawa, dari mana gitu, tiap daerah beda-beda. Dari situ pun saya belajar, oh ya ini kain batik Garutan, ini kain batik dari Solo, dari Jogja, dari Madura gitu. Itulah saya tertariknya karena Indonesia kaya sekali dengan corak dan warna gitu, dan itu yang saya ingin coba perkenalkan di sini di Perancis gitu. Itu kainnya katun ya Teh Lin ya? Saya hanya bermain selama sampai sekarang ini, saya bermainnya di katun karena katun itu ramah lingkungan. Pertama, mudah sekali maintenance-nya. Untuk tinggal dicuci, juga bisa dicuci dengan dicuci bisa ada sampai 60 derajat atau dicuci pakai air dingin, itu pun tidak berubah gitu. Nah, jadi kalau boleh saya tahu strateginya Teh Lin nih, apa sih sebenarnya yang bikin orang, termasuk saya, setiap tahun saya pasti beli tasnya Teh Lin gitu ya. Kalau saya tahu, misalnya kalau menurut strateginya Teh Lin sendiri bagaimana supaya orang bisa bertahan? Karena kan tas nggak terus-terusan kita beli dong Teh Lin, tapi enggak. Tapi orang kepengen selalu untuk beli. Strateginya apa Teh Lin? Kalau strategi saya adalah saya selalu mencoba menemukan refresh ya, ide-ide baru gitu. Ide-ide baru itu saya lihat, pertama saya jalan keluar, misalnya saya jalan-jalan sambil jalan-jalan lihat warna. Nah itu akan memberikan ide baru dan model baru. Bahkan di jalan pun kalau saya berpapasan dengan orang yang memakai tas yang unik, kadang-kadang suka saya berhentikan, saya tanya gitu, boleh nggak saya lihat bentuknya, hanya dia perlihatkan saja ya bentuknya gitu. Nah atau karena memang kalau bermain dengan kain seperti apa ya, maksudnya ada sesuatu hal yang baru aja dari bentuk gitu, dan diusahakan juga kita mencoba untuk terbuka dengan masukan-masukan, itu yang bisa memberikan kita ide-ide baru. Ada kritikan-kritikan, masukan, baik itu dari kekuatan jahitan atau mau bentuknya bagaimana gitu. Insya Allah saya usahakan disesuaikan dengan keinginan yang akan memakai. Baik, terima kasih Teh Lin penjelasannya. Terima kasih Teh Dini. Siap-siap pesanan saya buat akhir tahun ya Teh Lin. Insya Allah, terima kasih. Baik. Nah sekarang saya kembali lagi ke toko Bu Yati. Nah, ke toko Bu Yati ini saya penasaran nih, pengen tahu nih ya.
Tadi kan kita ngomongin soal pajak sama pokoknya ngomongin soal pajak. Nah, yang saya ingin tahu nih, Pak Darmadi sama Bu Yati ini, bagaimana nih urusan pajak dan asuransi? Kan kalau pajak tadi sudah dinyatakan kita harus membayar. Nah, Pak Darmadi, Bu Yati ini bayar pajaknya bagaimana sistemnya? Apakah per bulan? Katanya bisa juga per 3 bulan. Lalu dengan asuransi juga sistemnya bagaimana? Apakah asuransi berbeda-beda tergantung dengan usahanya? Atau memang hanya ada satu asuransi bagi auto entrepreneur atau istilahnya di sini adalah pengusaha kecil, mikro entrepreneur. Baik, silakan Pak Darmadi mungkin yang bisa menjelaskan. Soal pajak tadi, yang pajak antara 12,80 sampai 15% itu adalah pajak dari revenue per bulan kita. Tapi pada akhir tahun itu dimasukkan juga berapa revenue kita setahun dimasukkan dalam pajak penghasilan. Karena kebetulan. Maksudnya bagaimana nih Pak Darmadi? Maksudnya bagaimana nih? Di deklarasi di revenue annual dimasukkan. Pendapatan tahunan. Baik. Ya, karena usaha ini masih kecil dan kebetulan pensiun saya juga kecil, jadi saya daftarkan. Jadi memang sebenarnya tidak kena pajak juga karena di bawah nilai yang ditentukan oleh yang harus kena pajak. Tapi Nah, Pak Darmadi, sebelumnya saya potong supaya mungkin lebih jelas lagi. Kalau Pak Darmadi ini pajak usaha dengan pajak pribadi disatukan atau dipisah? Pajak usaha tadi yang 15% itu wajib ya, yang tadi ya. Itu wajib. Wajib. Itu kan menyangkut security sosial ya, untuk ibu. Kalau saya security sosial udah ditanggung oleh pensiun saya ya. Jadi security sosial, misalnya kewajiban untuk retret nanti, karena dari itu saya lihat juga ada masuk dari itu revenue retret nanti, kotisasinya, trimesnya. Tapi dari penghasil pajak itu setiap tahun jumlah itu masuk ke ampo revenue. Ampo revenue itu pajak pendapatan ya? Pendapatan per tahun. Jadi karena kita deklarasinya berdua ya, suami istri, jadi saya revenue saya sebagai retret dicantumkan berapa, sekarang udah otomatis ya, kita tinggal ngikutin aja, mencocokkan saja apakah sesuai yang ditentukan oleh kantor pajak. Terus yang kita masukkan juga ke revenue itu adalah penghasilan selama 1 tahun itu dideklarin, jadi tidak dideklarin terpisah gitu. Jadi Pak Darmadi tadi menyatakan bahwa pajak Pak Darmadi itu dari mulai pajak istilahnya dari uang pensiun gitu ya Pak Darmadi, dengan pajak dari usaha itu tidak dipisah jadinya ya Pak Darmadi. Tapi kalau yang 15% itu memang itu sudah wajib ya, itu tidak bisa dibuka wajib. Ya. Lain lagi terbuka, tapi untuk pajak global total pendapatan untuk semua itu disatukan gitu ya. Jadi Pak Darmadi ya. Jadi Pak Darmadi usahanya ini ada di rumah atau memiliki toko sendiri Pak Darmadi? Dan apakah ada perbedaan pajak kalau misalkan usahanya di dalam rumah pribadi dengan usahanya mungkin di toko atau tempat tertentu? Bagaimana nih Pak Darmadi? Saya usaha saya kira-kira saya matikan garasi saya. Jadi kira-kira untuk 2 mobil ya kira-kira hampir 40 meter persegi ya. Jadi pakai garasi pribadi ya? Garasi pribadi. Barang-barang disimpan di situ. Jadi akses untuk kami yang masuk juga lebih gampang gitu. Untuk barang masuk lebih gampang. Mengenai pajak, sebelum usaha kita ini kita udah bayar namanya tak konsier. Jadi pajak bumi PBB kalau di Indonesia. Pajak sebentar, Alfi ada gambarnya untuk tax foncier yang tadi. Baik, silakan Pak Darmadi. Jadi PBB istilahnya. Jadi saya bayar PBB sebelum ada usaha ini sudah jumlah sekian. Tiba-tiba setelah deklarasi perusahaan usaha ini, kita juga ditagih pajak namanya tax foncier enterprise. Jadi kita harus pajak juga bayar perusahaan namanya ya, pajak perusahaan. Pajak perusahaan. Jadi itu jumlahnya sudah ditentukan. Mungkin melihat, saya juga nggak tahu baremnya dari mana. Mungkin berdasarkan luas dari tempat usaha kita gitu.
Betul, berarti yang harus kita cari adalah mungkin ukurannya ya. Karena kalau tidak salah, sebentar saya kembali ke Tehlin. Tehlin kalau tidak salah kemarin Tehlin pernah bicara sama saya, ngobrol bahwa tidak dikenakan pajak PBB, betul ya? Betul, saya nggak kena bayar pajak PBB karena atelier saya itu kurang dari 10 meter persegi. Gitu. Jadi ada batasan untuk di atas 10 meter persegi itu memang harus bayar pajak PBB seperti Pak Darmadi tadi. Baik, oke. Nah sekarang kalau Nyoman bagaimana? Karena setahu saya Nyoman ini malah punya atelier sendiri ya, Nyoman, ruang kerja sendiri. Bahkan Nyoman tadi yang ingin saya tambahkan adalah bagaimana dengan asuransinya. Karena yang saya tahu kalau pekerjaan artisanal model kayak Nyoman ini resiko kecelakaannya cukup lumayan ya. Bisa dijelaskan Nyoman? Ya, kita ada asuransi 10 euro per 10 euro per bulan. Ada asuransi. Asuransinya menyangkut apa saja itu? Asuransi pro. Misalnya kalau kita ada kecelakaan di atelier kita atau di stand kita waktu kita bikin pameran, kita cover dengan asuransi itu. Kita bisa deklarasi untuk meminta bantuan asuransi supaya ganti rugi gitu. Kecelakaan orang. Kalau misalnya ada yang orang kecelakaan di stand kita, misalnya luka mau ke dokter, misalnya dia bayar 10 euro, kita kembalikan, kita bayar untuk dia 10 euro untuk membayar ke dokter misalnya. Asuransi itu wajib atau tidak? Wajib. Harus. Harus. Sewajib ya. Kalau tidak ada asuransi, mungkin kita tidak bisa mendirikan perusahaan kita. Ada juga orang yang mengorganisasi pameran, mereka tidak mau ambil artis, seniman yang tidak punya asuransi ini. Tapi ini tergantung pada pengurus pameran. Ada pengurus pameran yang tidak lihat surat-surat, siapapun mau ikut-ikutlah. Tapi jika ada kontrol dari pemerintah, ada mungkin kesulitan. Jadi lebih bagus punya asuransi, punya surat-surat resmi semuanya itu. Baik. Nah untuk pajak sendiri bagaimana Nyoman? Apakah Nyoman karena punya usaha sendiri di tempat yang berbeda, apakah dikenakan pajak tersendiri kalau seperti Pak Darmadi tadi? Kalau seperti Lin sama seperti Lin, kita tidak ada pajak karena kita instalasi di rumah. Ya. Ateliernya di dalam rumah dan seperti Lin menjelaskan tidak lebih dari 10 meter persegi, jadi tidak kena pajak. Itu ada kontrol nggak ya? Kan bisa aja kita nulis, kita kerja dalam rumah kurang dari 10 gitu kan. Ada kontrol nggak? Bisa ada kontrol, mungkin bisa, tapi kami terlalu kecil untuk dikontrol. Tapi sudah terjadi di pameran kecil di dekat Lille, kota Lille, saya dengar ada kontrol. Semua orang yang di sana dikontrol, ada surat resmi, ada asuransi, itu. Bisa terjadi, tapi jarang sekali. Tapi jarang sekali. Oke, tapi buat lebih tenangnya memang sebaiknya semuanya serba legal ya, ada asuransi dan sebagainya seperti itu. Baik, sekarang saya ingin tanya kembali ke Pak Darmadi dan Bu Yati. Saya penasaran nih, kan tadi ngambil barangnya katanya dari Belanda. Nah, kalau dari Belanda itu dapat pajak lagi nggak? Pak Darmadi, Bu Yati dikenakan pajak kembali nggak? Kalau memang ada pajak itu berapa persen itu istilahnya? Mikrofonnya Pak Darmadi, Bu Yati. Pertama kita pesan ke Belanda dikirim, tapi kita tidak mencantum namanya nomor TVA nomor TVA ya. Nomor pajak ya. Nomor pajak ya. Setelah kita laporkan ke perusahaan grosir kita nama pajak kita, jadi justru TVA kita tidak dimasukkan lagi. Justru kita tidak bayar TVA.
Cuman untuk mengenai masalah minuman yang beralkohol, itu harus kita lapor ke Duania di sini, minta izin ke Duania di sini, bahwa kita akan ekspor sekian liter bir misalnya. Jadi itu khusus untuk whisky dan tabak, saya tanya di Duania. Jadi untuk yang lain tidak perlu kita. Jadi sudah bebas pajak. Kalau tidak 2 kali kita kena pajak, karena Belanda itu memasukkan barang itu juga udah kena pajak. Misalnya untuk minuman dan tabak, kita bayar lagi pajak di Perancis, tapi akan dikembalikan, tapi harus berdasarkan persetujuan Duania untuk masuk Perancis, khusus untuk alkohol dan tabak gitu. Baik Pak Darmadi, Bu Yati. Nah sekarang saya ingin bertanya untuk Nyoman juga untuk Teh-Lin, yang ingin saya tanyakan ini gimana sih caranya supaya kita bisa ikut banyak pameran gitu. Ya sekarang sih mungkin lagi susah ya karena lagi zamannya lockdown. Tapi sebelumnya itu bagaimana caranya bisa ikut aktif dalam pameran, karena kan memang produk artisanal itu boleh dibilang bisa dijualnya itu mau nggak mau salah satunya dengan pameran, karena orang harus melihat secara dekat, ya kan? Nah, betul. Bagaimana? Kalau saya, karena saya daftar di Chambre de Commerce gitu, biasanya apa itu artinya tuh? Chambre de Commerce itu kamar dagang. Betul. Jadi saya daftar di kamar dagang di Cambre, itu mereka akan menginformasikan ada pameran-pameran apa aja gitu. Nah, karena saya daftarnya itu bulan Oktober dan bulan Maret sudah COVID, jadi belum bisa ikut pameran apa-apa. Dan kebetulan di daerah North ini berbeda dengan departemennya Sandi dengan Nyoman, mereka di sana memang daerah pariwisata, jadi banyak sekali lebih banyak daripada di daerah saya gitu untuk ikut pameran-pameran itu. Biasanya sih yang paling sering saya dapat tawaran itu untuk Marché Noël ya biasanya. Pasar Natal ya, baik. Iya, dan itu biasanya didaftarkan. Maksudnya kalau misalnya kita ikutan Marché Noël atau Pasar Natal tahun 2019, biasanya selesai kegiatan itu kita langsung dikasih surat lagi, dikasih form pendaftaran untuk tahun berikutnya. Baik. Jadi kita juga harus aktif ya. Harus aktif, iya. Harus aktif. Kalau Nyoman sendiri bagaimana Nyoman? Kalau saya di Meri dan di dalam pas Facebook sih di grup Facebook. Meri itu kantor wali kota ya? Ya, kantor wali kota. Dan juga di pas Facebook dan grup-grup Facebook juga mereka yang kasih informasi, karena saya misalnya ada di dalam grup artis misalnya, artis Udetong. Dan istri saya juga punya pas Facebook untuk mengkasih informasi kepada semua artisan, semua seniman yang ada di sini. Dia kasih informasi di mana ada Marché Noël atau event-event untuk eksposisi. Apalagi semakin terkenal, semakin ada proposal. Seperti sekarang Nyoman punya nama di daerah kami, jadi ada orang yang mengurus, yang bikin organisasi pameran, mereka minta, mau ikut, jadi dari mulut ke telinga, mulut ke mulut. Mulut ke telinga atau mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut, iya. Sebenarnya memang yang lebih masuk akal dari mulut ke telinga ya, kan kita juga mendengar. Tapi bahasa Indonesia ya itu dari mulut ke mulut, ya benar. Maksudnya nyerocos gitu istilahnya. Nah, tadi agak sedikit menyinggung mengenai Facebook ya. Di masa pandemi seperti ini, saya lihat yang masih bisa tetap berjualan dan tetap eksis adalah mereka-mereka justru yang memiliki istilahnya mungkin berdagang secara online. Apakah betul memang berdagang secara online itu adalah sebenarnya boleh dibilang cara berdagang masa kini? Bagaimana dengan Pak Darmadi dan Bu Yati? Karena terus terang Pak Darmadi dan Bu Yati pun kalau saya pesan itu niatnya dari online ya, dari Facebook saya pesan baru. Bagaimana Pak Darmadi, Bu Yati? Ya memang dengan bulan pertama kita lockdown tempoh hari, kita 1 bulan tutup. Walaupun ada
apa namanya, ada Facebook atau website segala macam, itu karena kantor pos segala macam tutup. Waktu itu kita nggak bisa apa-apa. Jadi paling kita teman-teman yang di daerah Marseille yang pesan secara langsung ngambil ke tempat kita, atau kita yang drop ke daerah mereka, daerah Marseille, itu jalan. Tapi kalau untuk yang jarak jauh karena pos tidak jalan, karena pengiriman kita dengan Colissimo atau dengan Mondial, jadi stop. Tapi alhamdulillah waktu itu juga dapat bantuan dari pemerintah Prancis, tiba-tiba udah masuk ke rekening itu. Jadi sistemnya itu hebat sekali ya. Dia masuk ke rekening kita bantuan untuk itu. Ada juga bantuan walaupun tidak banyak ya. Terus apalagi ya, pertanyaan tadi lupa. Baik Pak Darmadi. Jadi Pak Darmadi juga memakai Facebook ya untuk berjualan ya, walaupun awalnya pada saat lockdown pertama sempat agak sedikit mengalami hambatan karena tidak adanya fasilitas atau servis pos ya. Mungkin karena itu lockdown kedua kantor pos dibuka ya, supaya orang-orang tetap bisa berjualan online. Dan bagaimana, kenapa Pak Darmadi? Ya, hasilnya sekarang shift dapur itu meningkat, jauh lebih meningkat daripada sebelum adanya COVID. Ya. Darmadi Bu Yati, terima kasih. Nah, kalau Nyoman sendiri bagaimana? Walaupun sekarang dalam keadaan pandemi, jualan tetap lancar nih, apalagi mungkin mendekati Natal, banyak orang justru yang harus memesan kado tapi tidak bisa keluar. Apakah justru ini malah dipakai kesempatan sebenarnya? Nyoman untuk berjualan. Ya. Ada pesan-pesan sedikit tapi. Misalnya kita produksi baru kita kasih online di Facebook, ada orang yang reservasi gitu. Yang pesan. Itu pesannya bisa nggak sih modelnya berdasarkan sesuai pesanan seseorang gitu maksudnya? Jadi bukan berdasarkan dari Nyoman, tapi orang bilang bisa nggak bikin model seperti ini? Bisa. Biasanya seperti itu orang kalau mau pesan, misalnya mereka kasih model, nanti dikirim lewat mail atau Facebook, nanti saya copy dan saya bikin realisasi dan saya kirim. Kalau saya lihatkan dulu hasilnya, kalau mereka setuju nanti saya kirim. Baik Nyoman. Kalau boleh mungkin bicara harga barang yang Nyoman jual itu dari berapa sampai berapa? Sebagai ide saja. Siapa tahu nanti dapat pelanggan baru nih. Kalau hiasan misalnya dari 8 euro sampai 25 euro. Itu apa tuh? Perhiasan? Perhiasan ya, dari misalnya bag, collier dan boucle d'oreille. Cincin, itu sekitar 15 euro rata-rata. Baik. Ya. Nanti kalau misalnya patung-patung, misalnya dari 40 euro sampai 200 euro. Aduh itu bagus-bagus sekali ya, jelimet begitu ya. Baik, memang benar-benar karya seni. Nah, kayak begini berapa nih Nyoman? Penasaran dong. Halus kalau sekali yang ini 100 euro kayak yang gini. Nah, jadi peserta mungkin ada yang berminat, silakan. Ini bagus banget sebelum. Hanya ada satu ya? Iya, semua unik. Iya, betul. Baik, terima kasih Alfi foto-fotonya. Nah, kalau Tehlin, bagaimana Tehlin? Dengan pandemi seperti ini, lagian kan Tehlin dari dulu memang lebih banyak di sosial media sebenarnya berjualannya ya Tehlin. Iya, lebih jadi banyak gimana? Di Facebook dan Instagram gitu. Dan alhamdulillah COVID ini membawa berkah untuk saya karena banyak yang pesen masker. Padahal tadinya saya bikin masker itu hanya untuk dibagikan di sekitar tetangga sini aja, sampai maksudnya ke teman-teman di sini gitu, di kampung sini gitu. Alhamdulillah. Ada gambarnya Alfi masker? Ya ini. Lihat tuh Nyoman itu pakai. Alfi apakah ada gambar masker? Sebentar. Nah, masker keren banget Indonesia. Sangat bagus. Wow. Ya, jadi dari ini ya maksudnya yang membawa berkah lah. Alhamdulillah sekali. Sedang ngulik ya, Sandi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Alfi buat gambar-gambarnya. Oke, sekarang saya mau tanya juga nih, ada Mbak Eka, hanya satu pertanyaan aja nih ke Mbak Eka, karena Mbak Eka ini
juga lagi mencoba yang namanya La Maison d'Indonésie, salah Mbak Eka ya, kalau nggak salah rumah Indonesia namanya ya. Juga mencoba untuk menjual barang-barang dari Indonesia. Mbak Eka sudah ada belum ya di tempat? Halo Mbak Eka? Halo, halo. Ya, Mbak Eka. Ya, sudah. Sudah ada ya. Alfi sudah ada gambarnya, mungkin bisa sedikit dibagi. Mbak Eka, aku pengen tahu nih, yang dibikin sama Mbak Eka ini, Rumah Indonesia ini, tujuannya buat apa ya Mbak Eka ya? Kalau boleh tahu, apakah yang dijual produk-produk Indonesia yang sama seperti yang tadi dijual oleh para narasumber kita, ataukah Mbak Eka lebih spesifik sendiri, ataukah orang lain bisa menaruh barangnya di sana Mbak Eka? Oke, terima kasih Mbak Dini. Saya menyimak dari tadi, interesting ya, dengar dari teman-teman semuanya, salam kenal. Saya sebetulnya ya ini bagus sekali karena memang kita bisa saling sharing dan saling belajar. Kalau dari pihak saya sebetulnya tujuannya saya sama sekali berbeda dengan dari semuanya. Karena awalnya itu saya membuat La Maison L'Indonésie ini untuk mempromosikan Indonesia. Karena saya juga dari orang pariwisata, jadi tujuannya darah saya adalah darah pariwisata. Dari awal itu saya memang mempromosikan Indonesia, karena Indonesia masih tutup, jadi kita mau membawa Indonesia ke Prancis. Saat ini banyak orang yang sangat sekali kesel, sedih, bete gitu ya, nggak bisa ke Indonesia, nggak bisa ke Bali, padahal sudah ingin ke Bali, tapi oleh sebab itu kita bawa Indonesia lewat produk-produknya. Jadi tujuan saya satu itu. Oleh sebab itu, karena tujuan saya membawa Indonesia ke produk-produknya, kita mau membantu UKM Indonesia dan petani-petani Indonesia. Karena tujuan utama kita adalah membuka warung kopi Indonesia dan merosting kopi-kopi Indonesia yang kita ambil green bean direct dari Indonesia, direct trade di tempat kami. Dan kita akan punya roasting house. Saat ini saya sedang mengetes semua sampel yang kita terima dari Aceh sampai Papua. Jadi untuk kopi, ya mudah-mudahan per Desember kita sudah mulai bisa untuk mulai mengorder kopi-kopi dari Indonesia. Jadi otomatis barang-barang yang kita mau bawa adalah dari Indonesia. Nah, kedua, tentu saja kalau kita membawa barang-barang dari Indonesia itu challenge-nya besar ya, karena Prancis ini memang negara yang paling ngejelimet dalam hal standarisasi dan kualifikasi. Tadi kita bicara bayar 15% untuk pajak auto entrepreneur. Saya mau sharing aja, kalau kami sebagai perusahaan, kebetulan saya punya perusahaan, kita bayar untuk gaji pegawai 40%, Mbak. 40%. Oke, jadi 40% kita bayar ke pemerintah Prancis untuk setiap fiche de paie yang kita bayar untuk salarié. Mungkin Sandi tahu ya sebagai orang Prancis atau yang lain, kalau l'entreprise itu vraiment banyak sekali yang perlu dibayar. Terus juga asuransi itu bukannya harus lagi, itu obligatoire gitu ya. Jadi kewajiban ya. Ya, itu otomatis. Jadi kalau tidak ada auto asuransi untuk klien, asuransi untuk kita, asuransi untuk kantor, asuransi untuk semua. Jadi semua itu diasuransikan gitu. Karena untuk klien kalau misalnya dia membeli barang kita dan terjadi sesuatu, itu otomatis. Jadi apapun yang kita kerjakan harus ada asuransi. Jadi memang sebelum kita mau terjun untuk membuat bisnis di Prancis, kita harus berpikir 1000 kali lipat. Karena satu, apakah itu untuk apa tujuannya? Kalau tujuannya hanya untuk mencari duit, mendingan berpikir hal yang lain. Karena automatically, apalagi saat ini bukan saat yang ini. Tapi kalau tujuannya memang untuk jangka panjang, then it's another story. That you have to sacrifice in the beginning. Itu harus. Bagaimanapun juga, karena Prancis ini memang nggak murah untuk membuka bisnis. Dan juga bukan hanya itu saja, setelah kita membayar semua itu, kita mau datangin barang, wah, kualifikasinya susah banget. Jadi bukan tadi seperti Pak Yadi bilang, setiap barang yang kita datengin itu harus ditulis dalam bahasa Perancis. Betul. Apalagi yang namanya barang yang berhubungan dengan tubuh manusia, makanan, minuman, segala macam. Nah, kebetulan karena tujuan kita dari La Maison L'Indonésie ini, kita statusnya untuk kafe dan juga Alima untuk fine épicerie ya, untuk menjual makanan-makanan dari Indonesia. Jadi saya harus mengikuti formasi HACCP, standarisasi dari sanitary.
itu kalau tidak ada ACCP saya tidak bisa mempunyai izin membuka kafe, dan itu lebih dari 180 euro. Jadi memang banyak pengorbanan. Dengan kata lain, kita harus taruh uang banyak, tapi belum tahu apa yang akan kita ambilkan. Saya lakukan itu karena memang saya cinta Indonesia. Saya bilang kalau kita tidak lakukan sekarang, ide untuk membuka La Maison ini sudah ada sejak tahun 2016. Jadi menjadi percepat tahun 2020 karena COVID. Ada saya melihat, oke, dengan adanya COVID kita harus percepat, dan untuk kopi kita juga berpartner dengan beberapa tim saya, jadi saya nggak sendiri, ada yang expert dalam bidang kopi, kita juga ada tim yang expert dalam bidang ekspor import, kita juga ada tim komersial, saya hanya sebagai ininya aja. Nah memang saya rasa butuh perjuangan ya, untuk orang-orang Indonesia yang di Prancis yang mau berwirausaha, nggak gampang, nggak gratis, tetapi memang if you have a passion, dan if you think that what you are doing is right thing, just do it. Nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing apa yang orang ngomong. Kalau kita percaya apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar, dan kita lakukan itu dengan hati, working with heart, just make it. Baik, Mbak Eka. Terima kasih penjelasannya ya, benar-benar jelas jadinya. Oke Mbak Eka, terima kasih banyak. Semoga Rumah Indonesianya sukses ya Mbak Eka ya. Terima kasih saya udah semuanya. Saya udah cobain jamunya, coklatnya, mantep banget pokoknya. Bikin badan saya juga jadi enak. Terima kasih banget loh Mbak Eka, saya dikirimin. Ini ada sabun juga segala macam. Jadi nanti produknya Mbak Eka itu memang datang dari UKM dari Indonesia. Kemudian di sini packagingnya dibikin sendiri gitu ya Mbak Eka ya. Jadi packagingnya tergantung. Jadi packaging itu kebanyakan dari jadi gini, kami ada coklat. Sebetulnya saya mungkin jelasin, kita bekerja sama dengan coklat. Jadi setiap produk kita itu punya telling story, jadi punya cerita. Jadi saya nggak akan, wah ini produk apa kita langsung gini. Jadi nggak. Jadi kayak coklat itu sebetulnya dibuat oleh orang Prancis yang tinggal di Indonesia, dan dia itu bekerja langsung dengan petani-petani. Coklat diambil dari Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah terus kalau jamu itu kebetulan acara itu adalah jamu yang salah satunya yang membuat kafe jamu di Jakarta dan punya konsep yang original. Terus kami bekerja sama dengan desa di Flores, langsung ya, itu yang membuat moringa, daun kelor. Jadi itu satu komunitas yang membuat moringa, daun kelor, dan kita bikin seperti white label, dan mereka kita bantu untuk menjual produk-produk moringa. Dan ini dari aromaterapi, sebetulnya mungkin yang sudah tahu Indonesia mungkin kenal dengan Utama Spice dari Bali. Jadi salah satu perusahaan juga yang sudah terkenal. Kenapa kami memilih bekerja dengan mereka? Satu, karena saya percaya sudah dengan standar dan kualifikasi. Jadi mereka sudah menggunakan bahan-bahan organik, dan tentu saja penting ya mempunyai BPOM semuanya itu. Karena kalau di Indonesia aja mereka tidak diakui, bagaimana bisa kita membuat mereka diakui di Prancis? Jadi itu hal yang penting. Karena buat kita kita harus benar-benar menyeleksi semua produk yang berkualitas, karena tujuannya saya itu adalah kita di front line membawa nama Indonesia. Kalau itu produk jelek, bukan hanya nama saya jelek, nama Indonesia jelek. Jadi saya harus berhati-hati gitu. Baik, Mbak Eka, terima kasih sekali buat penjelasannya. Mungkin ini juga penting ya buat para UKM, mungkin yang jadi peserta, kalau memang ingin bisa supaya ekspor ke Prancis ini, memang kualitas kontrol itu memang harus betul-betul dijaga ya, dan memang harus jelas, jelas. Kalau memang ingin mengirimkan sesuatu itu sampai semuanya itu harus jelas, isinya, ingredientnya itu memang harus jelas ya, semuanya harus melewati kualitas kontrolnya harus ketahuan. Bahkan kalau misalkan ada istilahnya yang yang jelimet, yang kecil-kecil pun yang sebenarnya mungkin di Indonesia seperti apa ya Mbak Eka, contohnya nih misalkan yang sebenarnya di Prancis tidak boleh masuk gitu, tapi ditutupi kayak gitu, bisa nggak nih? Gimana nih Pak Darmadi atau Bu Yati, kemudian bagaimana? Kalau menurut saya sih semua barang-barang itu kalau itu bagus buat kesehatan dan organik itu tidak ada alasan kenapa tidak bisa masuk. Yang penting satu itu memang kita harus memberitahukan ingredientnya lah, dan kalau bisa ada laboratorium BPOM itu akan mendukung. Problemnya kebanyakan dari UKM kita ini kan memang perusahaan kecil menengah, mereka sebab itu dari pemerintah Indonesia juga membantu UKM-UKM yang kecil supaya
memfasilitasikan standarisasi dan kualifikasi dari setiap produk. Karena misalnya kalau produk itu memang benar-benar produk yang sangat organik karena dia tidak pakai bahan kimia, itu harus dibuktikan. Karena apa? Karena waktu kita masuk ke Duan, itu Duan akan misalnya random check dan mereka akan lihat ini apa? Mereka mau tahu toh, ini apa, di dalamnya apa, hijau-hijau. Kalau saya bilang, itu kopi rempah, Bu. Kopi rempah. Mereka, ya, what is a spice coffee? Dan itu yang kita mesti jelaskan, spice-nya apa, kopinya apa. Dan semakin produk itu diolah, datang ke Prancis, semakin rempong. Kita nggak, itu memang hal yang sudah lazim, ya. Jadi saya rasa tidak perlu ditakutkan, justru kita yang memang challenge-nya ya seperti itu. Oleh sebab itu, kalau kita merasa bahwa produk itu, wah ini kayaknya nggak mungkin karena mengandung bahan kimia yang tidak bisa, better jangan ngambil resiko. Kenapa? Mengirim barang itu biayanya sudah begitu mahal. Ya, 1 kilo itu bisa 1 jutaan tuh kalau pakai DHL. Apalagi kalau sudah berpuluh-puluh kilo dan tiba-tiba di Duan itu nggak bisa keluar, stuck, kan kasihan, sayang. Jadi mungkin harus dipelajari dulu. Dari UKM juga minta tolong di Kementerian Perdagangan itu ada aplikasi namanya Inatrims, bisa di download. Inatrims itu memberitahukan tentang itu makanan, belum lagi kayu itu tidak semua kayu bisa masuk karena ke Perancis karena ada jenis-jenis kayu tertentu yang dilarang untuk masuk karena penebangannya ataunya. Jadi memang perlu dipelajari sebelum dimasukkan ke sini gitu. Saya rasa itu aja sih Mbak, kalau dari saya. Baik Kak, terima kasih. Baik. Oke, sekarang saya langsung ke Alfi. Mungkin Pak Darmadi kali ya mikronya yang terbuka kali ya, bisa di silent dulu sebentar, di mute. Oke, Alfi, mungkin ada pertanyaan, tapi tadi saya lihat kayaknya ini para narasumber kita aktif nih, jadi ada pertanyaan langsung jawab, pertanyaan langsung jawab. Oke banget ya, jadi nggak perlu nunggu, para peserta pun langsung udah mendapatkan jawaban. Mungkin ada beberapa yang belum sempat dijawab dari pertanyaan, bagaimana Alfi? Atau langsung tunjuk tangan saja? Ini ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dibahas, ditujukan ke Bu Yati dan Pak Darmadi, berkaitan dengan perizinan dari Mbak Priyanti Johana, yang menanyakan mengenai setiap produk yang dijual, meskipun ya tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Darmadi bahwa barangnya berasal dari Belanda ya, apakah di sini, di Perancisnya sendiri, masih harus mendapatkan izin dari Badan Kesehatannya di Perancis misalnya, terutama untuk makanan dan obat-obatan. Langsung pertanyaan menarik. Kedua Teh? Atau ya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Darmadi? Iya, masih untuk Pak Darmadi. Langsung pertanyaan kedua, masih berkaitan dengan perizinan juga, yaitu mengenai siret. Ini dari Mbak Dewi yang ingin menanyakan untuk apakah nanti mungkin bisa dijelaskan dan dibagi linknya untuk perizinan, untuk mengurus siret seperti yang dijelaskan Pak Darmadi tadi. Begitu, sementara. Terima kasih. Silakan Pak Darmadi. Mengenai terima kasih pertanyaannya. Mengenai barang-barang yang dari Belanda, itu di Belanda itu sudah ada izinnya. Makanya kita seperti Mbak Eka bilang tadi, bahwa untuk masuk Perancis itu ribet. Belum tentu barang itu laku di Perancis, sedang kita urus izin-izinnya, barangnya nggak laku, jadi complicated. Karena kita baru mulai usaha yang omsetnya belum begitu besar, jadi kita mencari mudah, kita menjual semua produk Indonesia. Kita tidak jual produk lain selain produk Indonesia di toko Bu Yati. Jadi barang kita datangkan dari Belanda, otomatis dari Belanda itu sudah ada izinnya. Karena sudah ada izin dari Belanda. Seperti yang saya bilangkan tadi, kecuali untuk minuman alkohol dan tabak, itu yang harus ada izin khusus dari Duan di sini. Tapi yang lain tidak perlu ada izin lagi. Baik, pertanyaan kedua langsung bagaimana Pak Darmadi? Mengenai siret itu sebenarnya bisa dilihat di Google aja, di Auto Entrepreneur. Di Google Auto Entrepreneur itu bisa bagaimana, di situ ada cara pendaftaran, jadi anggota pendaftaran siret, pembayaran pajak juga di Auto Entrepreneur itu, di situ sudah ada. Itu saya kebetulan nggak ada linknya, nggak bisa nyari linknya ya. Itu bisa dilihat di Auto Entrepreneur di Google ya. Tadi seperti yang kita bahas mudah ya, sebenarnya tinggal cari di Google itu ya. Ada semuanya. Ini Nyoman bantu saya, ada www.auto entrepreneur. Terima kasih Nyoman Sandi.
Benar-benar aktif nih berdua pasangan nih, oke. Baik, Alfi. Terima kasih Pak Darmadi, Bu Yati sudah menjawab pertanyaan. Baik, Alfi. Ada pertanyaan berikutnya? Terima kasih Pak Darmadi, Bu Yati. Ini pertanyaan untuk Bling Nyoman dan Mbak Sandi. Ini dari Neng Dela kayaknya ya ini ya, yang Dinis. Ini menanyakan mengenai proses pendaftaran untuk Marché de Noël. Jadi bagaimana kalau kita ingin ikut berpartisipasi di Marché de Noël. Gitu. Silakan. Saya yang mendaftarnya ke Pasar de Noël atau pameran-pameran lain, dan biasanya saya minta informasi dari kota. Saya langsung telepon kepada mairie, dan biasanya di dalam mairie ada orang yang mengurus animasi fête untuk kota. Dan saya minta apakah akan ada pameran atau pasar Noel tahun ini. Biasanya harus minta sampai 6 bulan sebelumnya. Misalnya untuk pasar hari Natal, biasanya harus minta informasi di sekitar bulan Juni sampai bulan Agustus. Supaya masih ada tempat untuk daftar. Kadang-kadang juga saya sebagai orang pribadi, saya bisa sebagai sukarelawan, saya bilang, saya pikir bagus kalau kami organisasi Pasar Noel, Pasar Natal untuk ke kota kami, bagaimana. Dan biasanya mairie senang sekali waktu ada bantuan dari luar. Waktu seperti ada sukarelawan yang mau bantu untuk bikin pameran Pasar Natal, mereka sangat senang. Jadi kami sebagai orang pribadi bisa juga organisasi sendirian, tapi sama-sama, tangan sama, kerjasama, mairie. Selalu harus ada dukungan dari mairie. Baik, dan juga saya dapat informasi dari internet karena ada banyak page Facebook untuk kreator seniman di daerah. Oke, terima kasih Sandi. Berarti memang harus aktif ya kita sebenarnya. Ya, harus aktif. Kalau ingin harus aktif, baik. Bagaimana Alfi? Apa ada masih pertanyaan berikutnya atau pertanyaan langsung? Bagaimana Alfi? Iya, mungkin saya boleh ikut nanya ya. Oh, silakan. Penasaran silakan. dengan karena ini menarik sekali ya produk-produk Indonesia di Prancis. Mungkin buat orang Indonesia seperti saya yang kesulitan untuk mendapatkan produknya, ini menjadi satu tempat tujuan yang menarik gitu, daripada harus mendatangkan dari Indonesia atau menunggu saat mudik gitu. Yang ingin saya tanyakan untuk mungkin boleh untuk semua ya. Kira-kira pasarnya sendiri untuk kalau untuk Bling Nyoman mungkin banyak orang Perancis yang udah tertarik ya karena ini produknya tidak spesifik ke produk Indonesia gitu karena karya seni gitu. Mungkin lebih ke Bu Yati dan Teh Lin yang produknya batik gitu. Apakah pasar lokal Perancis sendiri cukup menarik gitu bagi usaha Bu Yati, bagi usaha Teh Lin gitu. Seberapa Silakan besar? Bu Yati dulu yang menjawab. Ya, terima kasih. Saya pertama orang Indonesia yang suka ya. Terus ada orang yang pernah bekerja di Indonesia, orang Prancis, ya. Itu juga banyak udah mulai gitu yang setiap datang beli 2 karton gitu orang Prancis itu ya. Orang Prancis itu mie goreng itu udah tahu deh gitu apa gitu yang mau dia cari gitu. Terus apa lagi? Ya sebenarnya pasar produk Indonesia ini karena di Prancis itu kita lihat toko-toko Asia itu banyak tapi tidak ada barang Indonesia yang dijual ya, maksudnya tidak. Ya makanya seperti di Prancis Selatan ya, kebetulan waktu saya mengurus pemilu itu ada sekitar 600 pemilih. Kalau 600 pemilih itu berarti suami istri kira-kira udah 1.200 plus anak.
anggap aja suami istri udah 1.200 orang Indonesia di Prancis Selatan. Kalau di Paris saja 2.500 pemilih misalnya, dengan suami istri 5.000, jadi tambah di selatan tadi, berarti pasar orang Indonesia di Perancis ini cukup untuk makanan Indonesia. Kebetulan kami yang jual makanan Indonesia ya. Karena saya lihat juga untuk nitip bagas gitu kan, sekarang lagi rame juga teman-teman yang bawa pulang ke Indonesia. Itu 1 kilo itu bisa 10 euro. Ya, 10 euro itu udah dapat apa? Udah banyak dapat kalau belanja di tempat kami. Ya, beli kerupuk 10. Dapat kado lagi ya, suka dikasih kado lagi ya sama toko Bu Yati tambahan. Dan kebetulan juga ada nanya kemiri, kebetulan maaf Mbak Dini, tadi kita udah kirim juga alamat website ya di situ ya. Ini ada bisa, kartunya. Ada nanya alamat juga sama tadi juga sudah dijawab, baik. Nggak di pertanyaan di sini kok nggak ada kemiri. Memang di website itu kadang-kadang kita nggak semua masuk itu. Karena kemiri itu juga cukup bagus pasarannya di Prancis. Karena seperti restoran itu pesan 1 kilo, ada orang beli setengah kilo, segala macam itu kemiri ya. Kenapa di Indonesia hanya ada di negara lain, saya tanya di Ile Reunion, kebetulan orang yang belanja datang dari Ile Reunion, kalau kita mah di sana dipungutin gratis. Ada pohonnya. Jadi tidak kenal kemiri gitu. Jadi kebetulan ada pelanggan kami yang datang ke rumah, yang dari Ile Reunion belanja, kita tawarin kemiri, dia bilang di sana gratis. Jadi mungkin juga bagi pengusaha-pengusaha itu kemiri itu juga satu ingredient yang bagus. Komoditi ekspor yang utama sebetulnya, bisa dibikin komoditi yang utama tuh. Ya. Atau kita ke La Reunion ngambil semua, jangan bilang kalau itu dijual. Ya. Jadi membantu tadi jawaban untuk mengenai pameran, kami juga pernah ikut pameran di Pekan Raya Marseille, kebetulan dapat bantuan dari KJRI, kita ikut pameran itu karena kebetulan juga ada pengusaha-pengusaha dari Bandung segala macam, kita ikut pameran khusus barang kita, tapi karena tempat kita itu adalah pameran internasional, jadi orang berkunjung itu tidak nyari makanan. Ya. Jadi mentah lagi. Ya. Tidak, malah lebih banyak waktu itu kami ikut pameran di Lyon yang dibantu oleh ITPC di Lyon, waktu itu masih ada. Kita bazar yang diadakan antara ITPC dan PPI itu malah hasilnya lumayan jauh lebih banyak hasilnya waktu kita pameran di Pekan Raya Marseille selama 10 hari. Jadi tergantung pasarnya gitu ya. Mungkin artisana seperti Mas Agus juga, kita betul berceberangan dengan Mas Agus waktu itu ya. Kalau artisana waktu itu lumayan ya. Tapi kalau untuk makanan, mungkin pameran khusus untuk makanan ya itu mungkin juga lebih laku ya. Baik. Dan biasanya pada akhir pameran itu kita diedarkan brosur-brosur oleh organizer yang akan mengadakan pameran. Ikut pameran untuk kita selanjutnya ditawarin. Jadi lebih untuk komunikasinya lebih gampang gitu kalau kita udah ikut satu kali pameran. Begitu Mbak Dini. Baik Pak Darmadi. Bagaimana Alfi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, tadi mungkin Tehlin bisa. Baik, kalau saya dari segi pemasaran bisa dibilang 10 dari 10 pembeli itu bisa dibilang 8 orang Prancis. Memang kalau saya kebetulan lebih banyak dipakai oleh orang-orang Prancis ya. Hasil yang saya maksudnya dari produk yang saya pasarkan itu kebanyakan orang-orang Prancis yang pakai. Begitu Teh Alfi. Menarik sekali. Terima kasih Tehlin. Itu saya confirm ya, saya confirm betul karena memang
keluarga suami saya, keluarga Prancis saya semuanya pada punya tas Tehlin, rata-rata 2 paling enggak ya Tehlinnya. Mereka tiap tahun kalau saya tanya, karena kita kan di sini ada perayaan akhir tahun ya, mau kado apa, mereka bilang tas batik yang tahun lalu saja, katanya. Oke, saya bilang karena mereka memang senang sekali seperti itu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah betul. Nah sekarang saya ingin nanya, mungkin Mas Agus sudah bergabung ya sama kita sebelum nanti kita mungkin akan mengakhiri kira-kira 20 menit lagi. Mas Agus mungkin sudah bergabung, Mas Agus? Mantap, Mbak Dini. Mantap, baik. Mas Agus kena lockdown lagi nih ya buat yang kedua kali. Nah, buat yang mau tahu, Mas Agus ini punya toko apa ya istilahnya Mas Agus? Toko apa nih? Cenderamata, toko apa lebih enaknya Mas Agus dibilangnya nih? Toko aksesoris handicraft Indonesia. Handicraft, betul. Toko handicraft Indonesia di daerah Palavas ya Mas Agus ya, di daerah Prancis Selatan. Yang ingin saya tanyakan nih Mas Agus, kan Mas Agus nih barangnya macam-macam nih, dan Mas Agus jualannya juga di toko. Jadi bukan berbentuk online ya Mas Agus ya. Bagaimana di masa pandemi ini? Strategi yang Mas Agus bisa lakukan, ada nggak? Mas Agus kan katanya waktu lockdown pertama terpaksa nggak bisa jualan karena tidak mempunyai website atau cara jualan sistem online. Nah, sekarang Mas Agus tokonya tutup lagi ya, mau nggak mau karena lockdown. Yang ingin saya tanyakan, apakah Mas Agus kali ini mendapatkan bantuan seperti yang Mas Agus dapatkan waktu lockdown pertama? Dan yang kedua, apakah Mas Agus sekarang mungkin saatnya untuk lebih aktif di penjualan online atau di media sosial? Bagaimana Mas Agus? Untuk lockdown yang kedua ini kita pikir kita belum ada informasi bantuan atau apa, tapi karena kita mungkin selama 4 bulan kemarin cukup kerja ya, dan kita harus laporan pemasukan kita ini mungkin karena kita cukup atau bagaimana, kita belum tahu untuk bantuan, tapi kita akan lihat nantinya. Terus yang kedua, setelah lockdown ini karena kita nggak bisa buka toko ya, dalam 2 minggu 3 minggu ini kebetulan saya coba lebih aktif untuk membuat website sendiri. Dan bantuan bayar lah juga di sini ada ya bantuan bayar orang teman Prancis yang untuk saya suruh membantu saya, itu saja. Dan ketiga, saya lebih aktif untuk ke teman-teman atau klien-klien saya yang kebetulan ada di Korsika atau Jerman sekarang posisinya, dan Prancis sendiri yang saya coba hubungi kalau mereka membutuhkan barang kita, karena kita juga sudah pernah kerjasama, atau tamu baru juga termasuknya. Alhamdulillah mereka masih order untuk misalnya pasar Noel atau pasar Natal nggak lockdown. Yang di Jerman ya kita juga sudah kirim sedikit-sedikit beberapa box ke sana, barang-barang semua mereka order walaupun per item 10 atau 20 atau 50 pieces tergantung itemnya, barangnya. Dan mereka harap pameran di Hamburg itu untuk ke pasar Natal tetap buka. Jadi semua tetap berharap seperti kita dulu setelah lockdown 2 bulan juga alhamdulillah kita bisa buka musim panas yang dimana bisa membantu pemasukan, dan alhamdulillah tetap bagus gitu untuk penjualan kita selama lete kemarin atau musim panas. Untuk bayar usaha. Ya, tetapi di situ itu kita akhir bulan ini juga harus betul-betul memperhitungkan pendapatan kita untuk membayar semua pajak ya, termasuk CF, URSA, RSI, Mas Juli ketawa ini. Tapi alhamdulillah jalan itu aja strategi kita untuk lockdown kali ini, untuk lebih ke website sama ke marketplace juga, dan ke Facebook ya. Gitu. Jadi memang ternyata seperti tadi yang kita simpulkan ya, berjualan secara online atau memakai sosial media ternyata
cara yang paling bagus buat situasi sekarang ini gitu ya. Mas Agus, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanya. Mas Agus ini kan mengirim barangnya langsung dari Indonesia dengan menggunakan kontainer ya, Mas Agus ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan nih Mas Agus, bagaimana prosesnya untuk pengiriman kontainer ini nih secara singkat aja, ribet banget nggak sih sebenarnya gitu? Karena kan Mas Agus kalau bawa barang tuh 1 kontainer atau mungkin 2 kontainer gitu ya Mas Agus ya. Itu prosesnya seperti apa gitu loh Mas Agus? Dan pajaknya seperti apa Mas Agus? Dan lebih banyak ruginya nggak sih? Kata orang-orang soalnya banyak sekali kontrolnya. Belum lagi nanti kalau barang rusak, belum lagi nanti kalau barangnya ternyata tidak sesuai dengan di Perancis, tidak boleh masuk. Benar nggak Mas Agus? Bisa diterangkan Mas Agus secara singkat? Oke, untuk kontainer kebetulan karena saya sudah lama bekerja di ekspor ya, saya banyak tamu dari luar negeri untuk membeli barang Indonesia secara langsung dari saya di Bali atau di Jogja, karena kita mempunyai toko dan gudang di Bali dan di Jogja. Habis itu kita bayar kontainer kebetulan dengan rekan yang punya kargo sudah hampir selama 30 tahun kita kerjasama semua. Kita bayar kargo misalnya kontainer untuk 20 feet atau 45 feet, tapi saya sering mengambil yang 45 feet karena beda harganya nggak terlalu jauh, dan kebetulan saya sudah ada beberapa order dari tamu atau ikut dengan kontainer saya dari Indonesia yang mereka beli dengan saya di Indonesia atau nanti juga beli tambahan di sini. Kita kirim kurang lebihnya 2.500 sampai 4.000 euro untuk biaya pengiriman dari Indonesia. Itu transport saja. Di mana di dalam kontainer itu kargo sudah membuat semua dokumen-dokumen ekspor, bill of lading atau apa saja untuk yang di Indonesia. Setelah itu kita membayar waktu di Prancis nyampe, itu kita membayar tergantung berapa nilai kontainer itu di dalamnya, yang termasuk TPA itu 20% itu pasti. Tetapi kalau setelah saya 18 tahun meneliti, kadang-kadang pajak itu lebih, misalnya 21 atau 28% atau 27%, tergantung barang maaf ya, ada ya, Mas Agus. Setelah itu kita bayar semua sana. Terus untuk barang masuk itu ada beberapa memang kriteria dari Duan ya, bea cukai. Misalnya untuk makanan kita nggak bisa masuk karena kita memang ke handicraft sama aksesoris dan deko ya. Untuk ini apa, pengecekan di Duan itu sangat-sangatlah ketat. Kadang-kadang kita harus dibuka juga. Kita pernah dibuka, di mana kita dibuka kontainer itu kita juga harus bayar sampai hampir 4.000 euro. Karena apa tuh Mas Agus? Karena barangnya tidak cocok atau karena mereka tidak boleh misalnya masuk? Mereka curiga kalau misalnya ada sesuatu yang paling utama itu kontroversion. Kontroversion itu yang misalnya sudah punya seperti barang ini ya, barang apa namanya, KW gitu ya Mas Agus ya, barang iya, bermerek ya, yang sudah bermerek atau ya, atau yang sudah mempunyai seperti gantungan Spider-Man atau yang apa Hello Kitty yang sudah mempunyai apa license mereka, itu jelas kita tidak bisa tetap. Setelah mereka misalnya buka, itu kita bayar karena itu memang di Prancis ya. Kalau di Jerman, karena kebetulan saya mempunyai teman di Jerman yang bagian bea cukai, bilang kalau kita tidak nemukan apa-apa nggak bayar, tetapi kalau nemukan apa-apa baru bayar. Itu kita akan didenda. Iya. Nah, kalau di Prancis beda, biarpun hanya dibuka saja langsung ya. Iya, tetap bayar itu dari duannya, terus pengiriman lagi beda lagi. Nah, tapi kita selalu mempunyai kargo atau namanya kita bilang transistor di Prancis yang untuk mengurusi semua pajak atau yang lain-lain, itu kita bayar sama mereka, seperti tangan kanan kita yang coba untuk membantu
untuk mengeluarkan barang atau mengeluarkan kontainer dan membayar semua pajaknya. Baik. Oke, Mas Agus, terima kasih buat penjelasannya. Jadi memang makanya nggak gampang tadi ya, kayak untuk mendatangkan barang dari Indonesia itu benar-benar ribet ya, Mas Agus. Tapi Mas Agus sudah lama sekali ya, Mas Agus sudah 18 tahun ya, Mas Agus ya, berjualan di toko secara resmi. Jadi sudah paham mungkin seluk-beluknya. Nah, mungkin buat kalau yang ingin belajar dari Mas Agus, mungkin bisa menemukan toko Mas Agus atau nama usaha Mas Agus. Kalau di Facebook namanya apa, Mas Agus ya? Coba tahu ada yang mau nanya-nanya atau belanja sekalian malahan, Mas Agus. Eskala Java. Eskala Java. Aku nggak bisa nulis, tapi mungkin Alfi bisa menulis ya, Teh Alfi. Namanya apa? Nanti bisa dicari seperti itu. Baik, Mas Agus. Terima kasih buat penjelasannya. Apakah masih ada pertanyaan lainnya, Alfi? Atau sudah? Sudah, Teh. Udah ya, baik. Apa namanya ini ada dari KJR. Ini mau sedikit mau ngajak katanya nih. Bilangnya gini, Mbak, tolong dong sebentar nih Mbak, mau menawarkan mungkin mau digabungkan mungkin para pengusaha isinya dalam satu platform. Saya mungkin bisa colek nih Mbak Windy. Mbak Windy ada di sini, Mbak Windy. Ya, selamat siang. Siang. Gimana nih Mbak Windy, idenya gimana nih? Silahkan Mbak Windy. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang kedua, itu adalah benar tadi saya ingat kalau saya ada di bidang di ekonomi untuk ekspor, impor, dan investasi. Dan sesuai dengan follow up terakhir kita webinar ini. Ya, betul. Platform ini kalau KJR itu kan instansi pemerintah ya, jadi tidak akan ada penarikan biaya atau apapun. Cuman diharapkan para wirausaha bisa bergabung atau memasukkan link atau kontak profesionalnya, dagang dan lain sebagainya di dalam platform tersebut. Dan kemudian kita yang itu dari platform KJRI itu tidak diambil biaya sama sekali. Jadi bisa dibilang katakanlah seperti apa ya, seperti Amazon atau yang lainnya, tetapi tidak ada transaksinya langsung. Dalam arti kalau misalnya nih tas produk Indonesia tas dengan nama perusahaan tas, diklik perusahaannya, semua produknya sudah tertampilkan. Dan itu bisa produk apa saja pokoknya yang dari Indonesia, tetapi itu khusus untuk pasar Prancis. Nah, saya ngajak ini Mbak, bagi yang tertarik, interest, dan lain sebagainya, kita ini baru mengumpulkan data, platform baru diolah, supaya itu bisa dimasukkan ke kontak kami, sehingga pengusaha Indonesia itu bisa kontak langsung dengan buyer atau orang yang tertarik untuk beli. Kita hanya semacam perantara begitu, itu Mbak. Jadi kalau misalnya mau, untuk sementara kita baru punya WhatsApp namanya Wirausaha FR. Wirausaha FR itu Wirausaha FR, betul? Namanya ya. Apa tadi Mbak Windy keputus? Wirausaha FR. Oke. Wirausaha bisa ditulis ya nanti ya Mbak Windy. Wirausaha FR itu sementara kita baru pakai nomor WhatsApp plus 33 06 plus 33 6 11 58 06 72. Itu masuk ke klub di sini. Sudah ada beberapa dari anggota yang masuk di dalamnya, ada Mas Agus, ada Mas Agus, ada Mbak Yati, ada beberapa pengusaha yang ada di daerah sekelilingnya. Mbak Dini juga sudah ada, di daerah Kutdasur sudah banyak. Kita sampai sekarang ini komunikasinya adalah membagi berita, membagi cerita, membagi ide, membagi masalah, begitu. Nah, baik. Terima kasih Mbak Windy ajakannya nih. Ayo para
pengusaha kecil kita bisa bergabung nih di platformnya KJRI. Biarpun yang di Insya selatan, Allah Teh Lin, ikutan gabung. silakan Teh Lin, biarpun di utara, silakan bergabung ke selatan. Gitu. Ini udah bagus ya. Betul. Platform ini tidak ada batas negara, dalam arti semua pengusaha Indonesia yang mau tertarik atau memasarkan produknya di Indonesia, di Perancis, silahkan gabung ke wirausaha FR ini yang kemudian akan menjadi platform. Di sisi lain juga nanti kita akan banyak webinar mengenai secara teknis mengenai ekspor impor, tentang permasalahan tadi, permasalahan mengenai pajak, mengenai peraturan barang-barang yang boleh dan tidak boleh, berapa persen pajak untuk barang, berapa persen masuk ke Eropa, berapa itu kita akan bicara lebih banyak nanti. Tetapi sementara sambil menunggu, jika ada pertanyaan seperti itu, silahkan WA ke saya atau WA ke kami. Kami akan berusaha memberikan advice yang terbaik, akan membantu. Kalau dengan KJRI itu tidak dipungut biaya, begitu. Mbak Dini punya? Biaya. Ya, saya punya. Ini melanjutkan pembicaraan kita yang dulu ya, berarti ya, Mbak Windy ya. Dulu kita pernah bikin webinar dan memang kita berharap ada suatu platform seperti itu. Alhamdulillah, berarti bisa terlaksana ya. Baik. Baru dalam proses. Baik, Mbak Windy. Oke, nah karena sudah melebihi dari batas waktu sebenarnya ya. Oke, kita langsung saja nih kalau begitu. Mungkin kita bisa tutup. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang adalah untuk para narasumber, yaitu untuk Nyoman, Toko Buyati, dan juga Teh Lin. Jadi kalau misalkan boleh disimpulkan sebenarnya nih, untuk jadi seorang wirausaha Indonesia di Prancis itu, sebenarnya strategi apa saja dan apa sih sebenarnya sih klik pertama kali, ide pertama kali untuk membuka usaha ini apa? Karena kan untuk membuka satu usaha itu membutuhkan apa ya namanya keberanian. Saya tuh dari dulu ngomongnya doang gitu, misalkan mau buka ini, mau buka itu, tapi ternyata tidak bisa jalan. Pasti ada satu motivasi yang membuat sampai akhirnya bisa berjalan. Nah, yang itu yang ingin saya tanyakan. Mungkin saya tanyakan pertama kali kepada Teh Lin. Bagaimana nih Teh Lin, strategi dan kliknya apa supaya bisa terwujud wirausaha kita? Bagaimana Teh Lin? Lakukan. Ya, betul. Kuncinya, langkah pertama. Kuncinya lakukan. Langkah pertama, yang paling sulit itu apapun, lakukan. Kalau sudah punya keberanian, langsung action. Jangan menunggu-nunggu lagi, action saja dilakukan sesulit apapun. Dan diiringi dengan sabar tentunya. Begitu Teh Dini. Itu aja jadinya ya. Lakukan dan langsung action. Ya, lakukan, action, dan sabar. Sabar, baik. Kalau Nyoman, bagaimana Nyoman? Kalau saya karena tidak ada pilihan lain, harus jalan. Harus saya lakukan juga seperti Lin yang bilang. Jadi karena kepepet sebenarnya awalnya atau bagaimana? Ya seperti itu. Karena dulu saya di PHK dari dulu saya kerja 5 tahun di Paris di PHK, jadi saya dapat motivasi untuk membangun perusahaan yang saya mau. Pasti akan jalan, saya pasti gitu. Baik, strateginya apa berarti? Berarti nggak boleh patah semangat ya istilahnya ya? Ya gitu. Semangat, harus semangat. Oke. Baik, kalau Pak Darmadi Buyati. Ya. Terima kasih Mbak Dini. Ya, kita kebetulan passion istri untuk kumpul-kumpul orang, ya. Terus yang kedua pengalamannya dia waktu aktif di Dharma Wanita hampir 40 tahun ya. Jadi udah timbul hobi ya. Jadi terus kebetulan saya juga sudah pensiun, jadi sebagai aktivitas juga kegiatan pagi-pagi kalau ada pesan ngirim koli, bungkus gitu, jadi udah sibuk gitu. Jadi tahu-tahu hari udah habis saja. Mesas. Ya.
Nah, jadi pokoknya kebetulan seperti Mbak Lin bilang tadi, jangan patah semangat. Pokoknya kita harus berjuang ya untuk mencari sesuap nasi di negeri orang itu. Jadi saya rasa itu aja Mbak Dini. Tapi satu lagi saya tambahkan, karena produk kami itu produk yang ada DLC-nya, dat limit de consommation, itu benar-benar harus kita perhatikan. Itu yang paling susah menjaganya, karena barang yang kadaluarsa itu terpaksa kita tidak bisa jual, paling ada teman-teman yang mau ambil karena datnya sudah habis gitu. Kan sebenarnya 3 bulan setelah dat itu masih bisa dikonsumsi, tapi bagi kita sebagai penjual itu tidak boleh kita jual. Jadi itu teorinya jadul, harus hati-hati, tidak boleh patah semangat, ya enjoy aja hidup ini. Baik Pak Narmadi, baik. Atur tanggalnya itu yang tadi Pak Narmadi bilang buat mencari sesuap nasi, bukan segenggam berlian Pak Narmadi. Jadi kalau orang Prancis gitu. Baik, mungkin sudah waktunya bisa saya tutup ya, karena kita sudah mundur sampai setengah jam. Memang asik banget kalau ngomongin soal usaha, apalagi produk Indonesia di Perancis seperti ini. Kalau saya bisa kesimpulkan sebenarnya untuk para teman-teman kita nih, para sobat diaspora, kalau memang mau usaha itu sebenarnya bisa ya, kalau memang niat, yang penting itu pertama kali memang niat apapun gitu kan. Dan kalau saya bisa simpulkan juga dari beberapa narasumber kita, sebenarnya yang paling terpenting itu adalah seperti yang Teh Lim bilang, kalau memang sudah ada ide, lakukan. Jangan ditunda-tunda, langsung lakukan. Kemudian selama melakukan mungkin kita harus sabar. Pasti kita akan mengalami kesulitan, itu pasti. Tantangan pasti ada, tapi sabar. Dan kemudian dalam mengalami kesulitan atau apapun yang namanya sabar, dalam arti kita tidak boleh patah semangat. Siap bekerja keras, dan kemudian selalu aktif mencari informasi untuk selalu maju, belajar untuk dalam arti adalah belajar dari mungkin kesalahan yang kita ambil, belajar dari kekurangan, belajar menerima mungkin kritik daripada klien kita, dari para pelanggan, belajar juga untuk selalu berevolusi, untuk selalu berinovasi. Dan yang terakhir yaitu mungkin nikmati, enjoy dalam berusaha. Karena usaha kalau kita memang enjoy, insya Allah kita tidak akan bosan, malah yang ada kita akan selalu seperti itu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Saya mengucapkan juga untuk komoderator saya, Alfi, yang selalu setia mendampingi saya selama adanya Zoom ini. Saya juga mau meminta maaf, mohon maaf lahir batin bila tadi selama Zoom saya memiliki kesalahan, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan saya juga tentunya mengucapkan terima kasih kepada 3 narasumber, ke Toko Buyati, terima kasih Teh Dini, terima kasih dan Pak Darmadi. Kemudian juga untuk Nyoman dan juga untuk Sandi, juga untuk narasumber saya, saya jadi lupa ya. Mas Agus, Eka. Nah, untuk Mas Agus, untuk juga Mbak Eka, kemudian untuk juga tadi dari KJRI yang sudah menyediakan platformnya. Masya Allah, iya. Silahkan yang mau pada bergabung, saya juga ingin mengucapkan salam untuk Jojo yang masih muda, yang tadi juga ikut, yang mau mencoba untuk bergabung nih sepertinya dengan para usaha dan juga mau mencoba untuk pengusaha kecil istilahnya bahasa Indonesianya. Oke, semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah terima kasih Teh Dini, berbagi ilmunya dan juga pengalamannya. Semangat untuk narasumber yang lain. Betul. Dan akhir kata saya mengucapkan salam diaspora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa di Zoom berikutnya. Mohon maaf lahir batin. Salam diaspora. Salam semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum. Salam. Ya, makasih. Terima kasih banyak. Makasih Nyoman, Sandi, makasih. Nanti aku lihat ya. Cincinnya naksir. Ya, oke. Terus yang kedua. Baik. Makasih buat semuanya. Makasih semuanya ya. Alfi, makasih Alfi. Sama-sama Teteh, terima kasih kepercayaannya. Saya matikan ya. Terima kasih Pak Yadi, Bu Yati, Pak Darmadi, terima kasih Mbak Nais, nanti lihat di website Kemiri masih ada banyak loh. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.